Ini beberapa quote wisdom yang saya suka, kalian boleh pakai. Yang pertama, ini contoh-contoh wisdom ya. Nanti setelah ini kita cuma ngomong contohnya. Ini contoh wisdom. Saya ngasih yang Inggris-Inggris, bukan yang Arab-Arab. Kalau yang Arab-Arab, kamu tinggal nyetel TV kalau pagi banyak. Ya, daripada saya ngulang-ngulang, nanti dimarahi. Bukan ustadz kok ngomong ceramah agama nanti gitu. Oke, yang pertama, ini 7 ini bisa kamu print taruh di kamar. Make peace with your past, so it doesn't spoil your present. Oh, itu lumayan. Berdamailah dengan masa lalu, biar tidak mengacaukan masa kini. Saya bilang, quote itu kamu pakai di ruang dan waktu yang pas. Kalau kasusnya keliru, kamu pakai dalil ini bisa keliru juga. Pak, saya itu tidak lulus-lulus. Cuma kan tidak apa-apa ya Pak, berdamai dengan masa lalu. Tidak lulus tidak apa-apa. Tidak. Yo, kalau ini contohnya misalnya kamu habis diputus pacarmu, tidak bisa move on. Nah, make peace with your past. Ini bisa dipakai. Itu caranya pakai dalil. Ruang dan waktunya harus pas. Kalau keliru ya tidak nyambung. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ya kalau bahasa anak hari ini kita tidak bisa move on. Kayak naik motor yang terus-terusan lihat spion. Tidak ngerti di depannya ada apa. Polisi pun dicuekin. Wong kamu lihat spion. Nah, jadi tidak berdamailah. Pak, tapi saya tidak bisa lupa Pak. Tidak masalah, tidak bisa lupa. Ya ingat aja, wong kita manusia. Ya memang akalnya masih waras, apa-apa ya masih ingat. Aku akan melupakanmu. Tidak mungkin selama masih waras loh ya. Ya tetap ingat. Kamu disakiti orang, ya mesti ingat. Cuma berdamailah. Orang tidak bisa memaafkan antara lain juga karena dia tidak bisa make peace with our past. Tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Mbok wis. Nah, itu kan bahasa Jawane itu. Terus, what others think of you is none of your business. Pandangan orang tentang dirimu itu bukan urusanmu. Urusannya dia, wong dia yang punya pandangan. Ini juga pakailah di waktu dan dosis yang pas. Kalau dosisnya tidak pas juga bahaya. Kamu jadi orang skeptis, jadi orang cuek. Tapi jangan jadi orang yang galau terus-terusan gara-gara pandangannya orang. Begitu dibilang oleh teman, wah kamu itu cakep loh kalau rambutmu rapi terus. Akhirnya kamu keluar gini terus, nih rapi enggak ya, rapi enggak ya. Khawatir kalau rambutmu ada yang berdiri satu aja kamu gini-giniin. Nah itu kena, kamu disetir sudah sama pandangannya orang. Enggak. Pendapat apapun orang tentang dirimu itu milik dia yang berpendapat, bukan milikmu. Jadi jangan mudah galau gara-gara itu. Itu contoh wisdom. Ini wisdom yang sering kita pakai. Time heals almost of everything. Give the time some time. Sakit apapun, sumpek apapun, dan kalau kita kebingungan obatnya apa, serahkan pada waktu. Kayak ya, biarin aja nanti lama-lama sembuh sendiri kok. Mungkin kamu pernah ngadapi masalah, duh gimana ini keluarnya, jalan keluarnya apa? Nggak ketemu-ketemu, ya wis. Tunggu aja besok sembuh sendiri pada saatnya. Cuma ya bedanya ada yang lama, ada yang cepat. Tapi selama masih ada waktu ya pada saatnya. Dulu mungkin nenek moyang kita bosennya luar biasa loh dijajah Belanda itu. 350 tahun itu membayangkan nggak dijajah itu mungkin nggak nyampe di pikirannya. Nggak ada Belanda itu nggak nyampe di pikirannya. Tapi kan tenang aja, berontak bolak-balik ya kalah. Lama-lama kan juga selesai. Time. Hari ini kita galau luar biasa. Umat Islam itu loh mundur. Kita strategi apapun gagal untuk bangkit.
Yang menang kok bara terus. Enggak. Apa-apa ada durasinya. Ya tinggal lama apa cepat kan gitu aja. Pada saatnya pasti bukan barat lagi pusat peradaban, entah kapan. Ya sapa ngerti nanti tiba-tiba ono banjir, ono gempa bumi, ono apa kan bisa. Durasinya selesai sudah. Jadi ndak, kalau kamu punya sakit apapun yang kamu bingung jalan keluarnya, serahkan pada waktu. No one is reason of your happiness except yourself. Ini contoh kebijaksanaan lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa kamu jadikan patokan untuk kebahagiaanmu kecuali dirimu sendiri. Apakah orang ini sumber kebahagiaanmu atau sumber sumpekmu? Itu yang menentukan kamu. Apakah orang itu jadi sumber kamu marah atau sumber kamu ketawa? Itu urusanmu. Bukan tergantung di dia. Maka jangan mau kayak tadi disetir orang lain. No one is reason of your happiness. Kamu boleh milih kok. Orang maki-maki kamu kayak apapun, kamu boleh milih. Mau sakit hati atau tidak sakit hati. Kuncinya tetap di kamu. Nah, itu kebijaksanaan. Terus, ini lagi sumbernya sumpek. Don't compare your life with others. You have no idea what their journey is all about. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak tahu loh journey-nya, adventure-nya temanmu itu kayak gimana. Kalau orang Jawa bilang urip itu sawang sinawang, saling melihat. Enak dia sudah lulus. Bagi temanmu, enak dia masih kuliah. Aku sumpek sekarang habis lulus mau ngapain? Ayo, enak yang mana? Kita selalu membandingkan dengan orang lain. Itu sumber kita sumpek. Jadi jangan banding-bandingin. Kamu punya journey sendiri. Atur sendiri journey-mu. Hiduplah dengan bahagia. Saya yakin Allah itu nyuruh kita hidup di muka bumi ini untuk bahagia. Allah tidak butuh sumpek kita. Kayak kalau kita menciptakan sesuatu atau mungkin kita punya saudara, punya anak yang dalam kuasa kita, kalau dia bahagia, kita juga senang. Demikian juga Allah. Ayo kita bahagia biar Allah ridho sama kita. Allah itu kan ngasih kita banyak macam-macam. Kalau kita masih sumpek aja, masih mengeluh aja, Allah ya sumpek. Ini sudah dikasih macam-macam, sambat terus. Ya kan? Nggak, ayo seneng. Hari ini kan kalau kita baca berita-berita itu orang Indonesia isinya cerewet dan sambat. Iya. Apa aja jadi masalah, urusan kecil jadi masalah besar. Yang untung cuma satu, pengusaha media. Kita tiap hari dadal duel nambah mus macam-macam. Jadi ndaklah, ayo kita bahagia, ayo kita senang. Itu diantara jalannya Allah ridho sama kita. Yang keenam, ini untuk para yang sedang belajar biasanya. Stop thinking too much. It's alright not to know all the answers. Nah, ini juga pakai di ruang waktu dosis yang pas. Jangan terlalu banyak mikir. Ndak masalah kalau kamu ndak ketemu jawaban dari semua masalahmu atau semua persoalan di dunia ini. Ndak apa-apa. Kita kan sering galau. Waduh, kok ada ya Ustadz ngomongnya gitu. Terus kamu mikir, kira-kira apa sebabnya, dalilnya apa. Terus kamu ikut-ikutan galau. Ndak. Kamu ikut sumpek ini Pak, mikir Indonesia ini loh Pak, gimana jalan keluarnya. Mikir, ndak masalah. Gak usah mikir kejeron. Kalau bahasa Jawa nih. Iya, dalam itu bagus, jero iku apik, tapi kejeron elek. Terlalu dalam ndak proporsional. Jadi yang kayak tadi ndak bijaksana. Saya ini mikir Pak, gimana perekonomian dunia 3 tahun terakhir ini biar bisa meningkat. Kamu jadi apa? Semester 2 saya Pak. Oh, iya.
Joko mantepen ta. Ya kan? Mantep itu apik, nek kemantepen elek. Jadi stop thinking too much. It's alright not to know all the answers. Yang terakhir, smile. Ya. Senyumlah. You don't own all the problems in the world. Senyumlah. Jangan letakkan beban masalah dunia ini di pundakmu semua. Banyak hal menyenangkan, ngapain sih kamu selalu sumpek tiap hari? Kamu lihat yang remeng-remeng, yang surem-surem, yang burem-burem, yang bikin hatimu galau, hatimu sedih. Semua masalah kamu panggul sendiri. Smile, senyumlah. Masih banyak yang indah-indah di dunia ini. Masih banyak kisah-kisah happy ending. Kalau nggak percaya kamu lihat sinetron drama Korea. Ya kan? Senyumlah. Jangan merengut terus. Ojo nesu terus tuh. Dunia tidak jadi lebih baik dengan kita marah-marah, senyum. Nggak cocok sama orang, senyumi dia. Iya. Oke. Kalau nggak percaya coba aja. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Senyum, ketemu siapapun senyum. Senyum itu sedekah. Jadi perbanyak sedekah sama orang lain. Saya tidak membayangkan ya, misalnya Islam garis keras, ketemu Islam liberal, terus begitu ketemu senyum, itu kan hilang masalahnya. Tidak jadi maki-maki. Jadi yuk smile. Don't own all the problem in the world. Jangan kamu panggul sendiri problem seluruh dunia. Tidak. Kamu punya kapasitas sendiri, punya problemmu mungkin mahasiswa ya lulus yang cepat, berbakti pada orang tua dan kayak gitulah, tidak masalah. Tapi kalau urusan-urusan besar, ya kamu boleh urun rembuk tapi tidak harus bikin kamu galau. Senyumlah. Nah, ini contohnya wisdom, hasil-hasilnya filsafat, belajar hikmah itu bisa nyampe pada titik-titik kesimpulan.